Ya, taib. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Iya. Sekarang poin ke berapa? Poin ke-10. Masih dalam rangkaian nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Pembatal Islam ada 10. Ya, yang ke-8 ya membantu dan menolong orang-orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ini yang ke-8. Membantu dan menolong kaum musyrikin atau orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ini poin ke-8. Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ya, menolong dan membantu kaum musyrikin. Menolong dan membantu, mudhaharah, tampil ke depan ya gitu ya, untuk memberikan bantuan atau pertolongan. Ini mudhaharah sama muawanah sama. Menolong dan membantu kaum musyrikin atau kaum kafirin untuk memerangi kaum muslimin. Ya, dalilnya sudah dibawakan, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal dhalimin. Barang siapa yang berwala, ya, berloyal kepada mereka orang-orang kafir, ya, siapapun dari kalian, barang siapa ya, seorang pun di antara kalian, siapapun dia yang berloyal kepada mereka, kepada orang-orang kafir, maka ia termasuk golongan mereka. Ya, seperti dia. Maka dia termasuk golongan mereka. Berarti apa? Berdosa. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Berarti apa? Batal enggak Islamnya? Batal. Karena apa sebutkan apa? Fa innahu minhum. Maka dia termasuk golongan mereka. Ya, berarti orang yang menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin batal Islamnya. Karena sebutkan fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Ya, berarti batal. Ini pembatal yang ke-8 ya. Pembatal yang ke-8 seperti itu. Yaitu membantu, memberikan pertolongan kepada orang kafir, kaum kafirin, orang kufar dan orang musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Mafhum? Jelas? Yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nas yasauhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin fahuwa kafirun. Barang siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad, ya, maka dia kafir. Yakin atau dia memiliki keyakinan bahwa ada sebagian manusia yang boleh tidak sholat, boleh tidak menjauhi hal-hal yang haram. Bahwa ada yang ya, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Muhammad. Syariat Muhammad berarti apa? Islam Nabi Muhammad, Islam yang beliau bawa, syariat beliau. Barang siapa yang meyakini bahwa ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad, maka hukumnya apa? Kafir. Jelas? Dalilnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, berarti dia beragama bukan dengan agama Islam. Ya, karena kalau dia keluar dari syariat berarti dia berpegang bukan dengan syariat Islam. Oh, karena udah keluar dari syariat. Jelas? Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima agama tersebut. Dan dia
di akhirat termasuk orang yang rugi. Dalam surah Ali Imran ayat 85. Ini dia pembatal yang ke-9. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Muhammad Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka orang tersebut kafir. Orang yang punya keyakinan gitu maka dia kafir. Ini biasanya orang-orang apa nih? Orang sufi, orang tasawuf, seperti itu. Ya, perbuatannya yang seperti itu kafir. Perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Yang ke-10, al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. Al-i'radu an dinillahi, udah? Al-i'radu an dinillahi, udah? La yata'allamuhu wa la ya'malu bih wa la ya'malu bihi. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Yata'allamu, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal Islam yang ke-10 yaitu berpaling dari agama Allah. Berpaling. Ya, berpaling dari agama Allah. Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Tidak mau, tidak mempelajarinya atau tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Berarti apa ini? Cuek. Nggak bodo amat. Ya, udah dia beragamanya ikut-ikut ya dia KTP-nya Islam, orang tuanya Islam, dia Islam. Orang ibadah dia nggak ibadah. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, berpaling dari agama Allah, nggak mau belajar, nggak mau mempelajari Islam ini dan tidak mau mengamalkan Islam. Datang bulan Ramadan biasa-biasa aja, seperti bulan-bulan biasa. Ya, seperti itu. Orang pada taraweh, sibuk ibadah, sibuk segala macam, taatan pada Allah biasa, seperti bukan bulan Ramadan. Nah, ini bahaya ini. Ini dia berarti al-i'rad, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Mana dalil? Dalam surah As-Sajdah ayat 22. Wad dalilu qauluhu ta'ala, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Dan siapakah yang paling zalim? Siapa yang paling zalim dari orang yang disebutkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya? Siapakah, ini isim tafdil nih, kita biasanya belajar isim tafdil. Siapakah yang paling zalim dari orang yang disebutkan ayat-ayat Rabb-nya? Ya, dia disebutkan kepada dia ayat-ayat Rabb-nya, dibacakan kepada dia ayat-ayat Rabb-nya, disebutkan, diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya. Tsumma a'radu anha, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Ya, berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Orang-orang yang berbuat dosa akan kami hukum. Sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa. Kami akan siksa, akan kami hukum mereka. Ini ancaman. Orang-orang yang berpaling termasuk orangnya apa? Orang yang mujrim, orang yang pendosa. Ya, orang yang berbuat jarimah. Jarimah itu
perbuatan dosa. Kriminal ya, kalau bahasa kita kriminal, jarimah. Nah, ya ini surat As-Sajdah. Ayat 22 As-Sajdah. Dan siapakah yang lebih zalim atau yang paling zalim dari orang yang disebutkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya? Ya, dia sudah beriman kepada Allah, bahwa Allah adalah Rabb-nya. Berarti tauhid apa? Rububiyah ya. Yakin bahwa Allah adalah Rabb-nya dia. Ya, kemudian dia berpaling. Tsumma a'radu anha. Kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Ya, berpaling, dia udah nggak mau dekat sama sekali, berpaling aja, udah menjauh, berpaling kan menjauh. Ya tetap dia KTP Islam dan dia punya identitasnya kaum muslimin bisa. Atau memang dia orang kafir ya, dengan orang seperti itu kan orang kafir seperti itu. Maka dia, ya kalau dia Islam, maka dia kufur. Dan ini karena ini adalah sifat orang kafir seperti itu. Ya, dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran karena mereka nggak mau beriman kepada Al-Quran, gitu ya. Kemudian sekarang tanbihan, 2 catatan. Tanbih 1, tanbihan 2 catatan. Tanbihani. Al-awwalu, antum harokati dulu ya, tanbihani, 2 catatan. Udah? Al-awwalu la farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi. La farqa fi jami'i hadhihi nawaqidi bainal hazili wal jaddi. Dalnya tasdid. Bainal hazili wal jaddi wal khaifi illal mukrah. Ya, illal mukraha mustasnanya. Illal mukraha, illal mukrah. Ini yang pertama. Illal mukraha, hanya huruf h-nya dia bukan domir ya, huruf h berfathah. As-sani, yang kedua, hadihin nawaqidu kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Hadihin nawaqidu kulluha min a'dhami ma yakunu khataran. Lagi ini sim tafdil lagi, a'dham min a'dhami. Hadhihi nawaqidu kulluha min a'dhami ma yakunu khataran wa aktsari ada min ataf wa aktsari ma yakunu wuqu'an fayajibu 'alal muslimi ayyahdaraha. Fayajibu 'alal muslimi an yahdaraha atau ayyahdaraha, idgham. An yahdaraha wa yakhafa minha 'ala nafsihi wa yakhafa minha 'ala nafsihi. Catatan ada 2 terkait keseluruhan dari pembatal-pembatal Islam. Berarti udah menyeluruh nih. Ya, atau bisa jadi kesimpulannya. Catatan diberikan di sini terkait dengan pembatal-pembatal Islam semuanya. Ini disebutkan ada 2 catatan. La farqa, tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal ini. Tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal ini. Ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal ini antara main-main, antara orang ya, ada orangnya, ada antara orang yang bermain-main dengan orang yang sungguh-sungguh, yang serius. Antara orang yang bermain-main
dengan yang sungguh-sungguh dan yang takut, kecuali karena dipaksa. Kecuali ya, orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa. Mau dibunuh. Ya, antara orang yang hanya bercanda itu bermain-main, bercanda aja, berarti bercanda juga nggak boleh. Bercanda sungguh-sungguh serius ya, dan takut juga nggak boleh karena takut. Ya, illal mukrah, kecuali kecuali orang yang dipaksa. Nah, mau dipaksa, dia mau dibunuh, ya dibunuh. Kalau enggak ini dibunuh, nah ini beda lagi. Seperti siapa? Ya, sahabat Nabi ya. Ya. Yang apa pura-pura, dia seperti itu. Ini yang pertama, pokoknya tidak ada perbedaan. Mau dia hanya bercanda, berarti nggak boleh. Ya bercanda gitu kan, mengeluarkan kata-kata kufur gitu. Ya misalnya dia pokoknya macam-macam. Yang ngejek-ngejek agama Islam, ngejek-ngejek Rasul, ngejek-ngejek isi Rasul. Meskipun dia hanya bercanda, tetap nggak boleh. Bercanda serius semua sama. Nah, mengatakan Rasul begini gitu kan, sahabat juga dihina-hina misalnya. Baik bercanda, main-main, sungguh-sungguh atau takut, ya kecuali dipaksa. Yang kedua, pembatal-pembatal ini semuanya termasuk yang paling besar kebahayaannya. Pembatal-pembatal ini semuanya termasuk yang paling besar kebahayaannya. Paling besar kebahayaannya ini. Dan paling banyak terjadi. Yang 10 ini. Ini paling banyak, yang paling besar bahayanya dan paling banyak terjadi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadainya. Ya, wajib bagi setiap muslim siapapun. Wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadainya dan takut. Ya. Terhadap dirinya. Ya. Takut terhadap dirinya akan menimpanya. Ya, pembatal-pembatal tersebut akan mengenai dia. Artinya dia melakukan pembatal-pembatal tersebut. Wa yakhafu minha ala nafsi. Ya, dia takut terhadap hal itu yang akan menimpa dirinya. Takut terhadap pembatal-pembatal tersebut akan mengenai dirinya. Gitu ya. Maka dengan demikian selesailah ya nawaqidul Islam. Selanjutnya al-kufru bit-taghut. Ya, mengingkari atau kufur kepada taghut. Al-kufru bit-taghut. Kufur itu mengingkari taghut. Al-kufru bit-taghut. Ya, sekarang ta'rifut taghuti. Ta'rif taghut. Apa itu taghut? Ta'rifut taghut. Ya. Definisi taghut ya. Lughatan minat tughyan. Minat tughyani. At-tughyan. Wa huwa minat tughyani, dari kata at-tughyan. Wa huwa tajawuzul haddi. Tajawuzul haddi. Sudah? Tajawuzul haddi. Syar'an, sekarang syara syariat. Ma tajawaza syar'an,
Tadi lugatan sudah ya, lugatan minat tughyan wa huwa tajawuzul haddi. Dalilnya tasdid ya. Ya syar'an ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ma tajawaza bihil abdu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya. Ini bukan si maf'ul, bukan. Mana? Iya si maf'ul. Maf'ul. Ya si maf'ul semua. Nanti Yang disembah. Ya, sekarang definisi togut. Togut secara bahasa terambil dari kata tughyan. Ya, tughyan itu artinya melampaui batas. Ya, berlebih-lebihan. Itu arti tughyan. Tughyan artinya berlebih-lebihan. Ya, togut secara bahasa terambil dari kata at-tughyan. Ya, artinya berlebih-lebihan. Fa amma man tagha, gitu ya, tagha. Ya, at-tughyan dari kata tagha. Yang ini di bawah judulnya itu ta'rifut taghut ya. Iya. Maksudnya terus. Ya, togut secara bahasa ya terambil dari kata at-tughyan. Tughyan artinya berlebihan. Yaitu apa? Wa huwa tajawuzul haddi, yaitu melampaui batas. Tajawuz artinya melampaui, al-had artinya batas. Berarti togut artinya tajawuzul haddi, melampaui batas atau berlebihan. Berlebihan sampai melampaui batas. Karena togut itu kan melampaui batas. Ya, terusnya dia batas sampai dia melampaui. Dia bukan ilah, tapi dia menganggap atau dianggap sebagai ilah. Bisa menganggap atau dianggap. Ya, itu gitu ya, seperti itu togut. Berarti dia melampaui batas. Melampaui batas. Kalau orang kita bilang kelewatan, ya terlalu, ya itu kelewatan. Ini orang melampaui batas sekali, melampaui batas, gitu ya. Secara syar'i sekarang, arti secara syar'i, pengertian togut, arti togut menurut istilah syariat yaitu ma tajawaza bihil abdu haddahu, seorang hamba yang melampaui batas. Ya, seorang hamba yang melampaui batas. Ya. Sudah? Ya, baik seorang tersebut ya diibadahi atau diikuti atau ditaati. Bentuknya ini, bentuk pelewatan batas. Bentuk pelewatan batas itu dia disembah, diibadahi, atau dia apa? Diikuti. Ya, benar salah diikuti. Atau dia membuat syariat untuk diikuti. Atau ditaati. Nah, ini togut. Ya. Yang tentunya ya tidak ada syariat yang Allah turunkan kepadanya. Enggak ada, tidak ada wahyu yang Allah turunkan kepadanya atau atas hal tersebut, orang tersebut enggak ada. Maka ini adalah togut. Mafhum? Seperti Firaun misalnya gitu ya. Sekarang poin selanjutnya, poin kedua, wujubul kufri bitogut, wajib mengingkari togut, wajib mengkufuri atau mengingkari togut. Wujubul kufri bitoguti, wajib mengkufuri atau mengingkari togut. Wajib mengingkari togut. Udah? Awalu maftaradallahu ala bani adama, awalu ya fa-nya sukun, maftaradallahu ala bani adama
al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghuti wal imanu billahi. Awwalu maftaradallahu awwalu maftaradallahu ala bani adama al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Wad dalilu qauluhu ta'ala walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, itu dia sangat jelas. Ya. Artinya yang pertama yang Allah wajibkan, ya. Yang pertama yang Allah wajibkan kepada anak Adam, itu manusia. Yang pertama yang Allah wajibkan kepada anak Adam adalah mengingkari taghut. Ya. Yang pertama yang Allah wajibkan kepada anak Adam, kepada manusia adalah mengingkari taghut dan mengimani Allah, beriman kepada Allah. Ingkar kepada taghut, kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, itu yang pertama kali. Al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Itu kewajiban yang pertama. Berarti kan apa ini? Apa? Syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan udah jelas. Berarti apa? Disuruh mengingkari taghut, mengimani Allah sebagai Rabb-nya. Ya, berarti setelah dia bertauhid rububiyah, dia meyakini Allah adalah Rabb-nya, setelah itu dia bertauhid uluhiyah. Jelas? Jangan hanya rububiyah aja, uluhiyahnya enggak. Gitu. Kemudian ya dalilnya firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 36, dalilnya. Dalil bahwa yang pertama Allah perintahkan kepada anak Adam adalah mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Dalilnya dalam surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Dan kami perintahkan kepada mereka agar menyeru. Kami perintahkan kepada para rasul itu, atau kepadanya, para rasul tersebut, dan kami perintahkan kepadanya untuk menyeru kepada manusia, u'budullaha. Dan kami perintahkan kepadanya, kepada rasul tersebut, untuk menyeru, ya, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Semua para rasul kayak gitu. Allah perintahkan seperti itu, mendakwahkan kaumnya. Dan kami perintahkan kepadanya untuk menyeru, untuk mendakwahkan, menyeru maksudnya mendakwahkan. Ya. U'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Semuanya kayak gitu, sampai kepada Rasul. Bahkan Rasul mau wafat juga, mau wafat beliau masih dakwah tauhid. Ya, agar tidak menjadikan kubur beliau sebagai sesembahan. Itu berarti menunjukkan bahwa sampai akhir hayatnya beliau mendakwakan dakwah tauhid. Rasulullah SAW. Ya, beliau melarang nanti kalau beliau wafat jangan jadikan kuburnya sebagai tempat ibadah. Beliau wasiatnya seperti itu kan kepada para sahabat. Jadi sampai akhirnya beliau mendakwakan dakwah tauhid. Maka dakwah salafiyah, dakwah tauhid. Ya, seperti itu. Mafhum? Masih terus? Capek enggak? Ngebut. Oh ya udah, kalau kebanyakan kita cukup. Ya, sampai poin 2 ya. Al-kufru bit-taghut. Karena selain ini panjang. Panjang.
Cukup ya. Sampai sini ya. Tadi kesimpulannya tadi kita sudah bahas tentang sebagian dari pembatal Islam ya, yaitu poin 8, 9 dan 10. Kemudian catatannya tidak ada bedanya di antara pembatal tersebut antara orang yang main-main, yang bercanda atau yang sungguh-sungguh ya, kecuali atau yang takut, kecuali orang itu dipaksa. Yang kedua, bahwa pembatal tersebut adalah yang banyak terjadi gitu ya. Maka selanjutnya adalah pembahasan tentang kewajiban mengingkari taghut. Subhanaka Minta pola yang